Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Faslun, bab fi istihbabi talabil qiraati at-tayyibati man hasanas saut. Anjuran untuk meminta dibacakan Al-Quran dari orang-orang yang memiliki suara yang bagus atau suara yang merdu. Ini biasanya kalau di tempat kita ini umumnya adalah semaan Al-Quran. Biasanya di tempat kita ada acara semaan Al-Quran. Nah, ketika acara seperti ini biasanya mereka diminta untuk membacakan ayat suci Al-Quran sebelum acara tersebut dimulai. Nanti akan kita bahas insyaallah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, "I'lam, ketahuilah, anna jama'atin minas salafi kanu yatlubuna min ashabil qira'ati bi aswati tayyibati ayyaqra'u lahum wa hum yastami'un." Ketahuilah bahwa ada sekelompok manusia, sekelompok golongan dari generasi salaf, dari para ulama salaf. Kanu yatlubun, mereka biasanya suka meminta dari orang-orang yang memiliki suara yang bagus untuk membacakan kepada mereka ayat suci Al-Quran dan mereka mendengarkannya. Wa hadza muttafaqun ala istihbabihi, dan ini disepakati bahwasanya hal ini disukai. Wa huwa adatul ahyari wal muta'abbidina wa ibadillahi shalihin, dan ini adalah salah satu bentuk kebiasaan, salah satu adat kebiasaan orang-orang saleh, orang-orang yang baik. Al-ahyar adalah orang-orang baik, orang-orang mulia. Wal muta'abbidin, dan orang-orang yang gemar beribadah, seperti antum ini kan rajin ibadah. Masya Allah. Wa ibadillahi shalihin, dan orang-orang saleh. Mereka ini menyukai untuk dibacakan kepada mereka Al-Quran. Misal di antara antum ini ada yang bacaan Al-Qurannya bagus, misalnya tegar, bacaan Al-Qurannya bagus. Kemudian Muhibbur Rahman ingin, tolong bacakan kepada saya Al-Quran. Saya ingin mendengarkan suaramu yang begitu merdu. Nah, misal, wa huwa sunnatun thabitatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kebiasaan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad shahha an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra' alayya al-Qur'ana. Dan ini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin
Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Abdullah bin Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud. Dan kita ketahui bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu di antara para sahabat yang bacaannya paling bagus. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini adalah imamnya Al-Qurra dari mana? Imam Qurra dari mana? Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah, Madinah. Dari mana? Abdullah bin Mas'ud imamnya ahli qiraah dari Kufah. Dari Kufah. Kalau bacaan kita ini kan riwayat dari siapa? Hafs an Asim. Dari siapa? Ini sumbernya ke sahabat siapa? Nah, antum. Kalau antum kan Hafs, antum nggak tahu. Jangan-jangan sanadnya nggak nyambung ke Rasulullah. Gimana coba? Dari siapa? Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, apa? PR buat antum. Biar antum walaupun setelah ini libur ada kerjaan, biar antum tahu sanad qiraah antum itu dari mana. Antum di sini ada yang sudah hafal 30 juz, mau ambil sanad. Nah, penasaran kan kalau antum misal sudah hafal 30 juz, antum segera ambil sanad. Di Jogja ada di Ma'had Imam Ahmad Ad-Dani di Bantul atau Sleman, Berbah kalau nggak salah, petanya di Berbah. Antum kalau pengen ngambil sanad qiraah sabah bisa ke sana. Ada Syekh Abdul Karim Hafizahullah Ta'ala, Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, beliau memiliki sanad qiraah sabah. Jadi antum nggak harus jauh-jauh ke Mesir, nggak harus jauh-jauh ke Suriah, ke Syria. Di Indonesia, di Jogja saja ada. Nah, suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud ini diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan kepada beliau Al-Quran. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud ini heran. Fakultu, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Ya Rasulullah, bagaimana bisa aku membacakan Al-Quran kepadamu, padahal Al-Quran itu turun kepadamu? Kok bisa? Al-Quran turun kepada Rasulullah, tapi Rasulullah SAW sendiri minta dibacakan Al-Quran. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inni uhibbu an asma'ahu min ghairihi. Sesungguhnya aku suka jika ada orang yang membacakan kepadaku Al-Quran. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang memiliki suara bacaan Al-Quran yang merdu. Rasulullah SAW menyukai untuk sahabat Ibnu Mas'ud membacakan kepada beliau ayat suci Al-Quran. Faqara'tu alaihi suratan nisa hatta ji'tu ila hadhil ayah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud membacakan kepada beliau surat An-Nisa sampai pada ayat wa kaifa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wajib Nabi ka ala haula'i syahida, sampai ayat tersebut. Maka ketika sampai ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hasbukal ana, cukup. Faltafattu ilaihi
faida ainahu tadrifani rawahul Bukhari wa Muslim. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan hasbukal ana, maka Abdullah ibnu Mas'ud ini menengok kepada Rasulullah SAW dan terlihat dari kedua mata beliau meneteskan air mata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Nah, ada kejadian yang bagus dari hadis tersebut adalah ucapan Rasulullah SAW, hasbukal ana. Maka dari sini para ulama, terutama ulama ahlul hadis, mengambil kesimpulan dari hadis ini adalah di antara mereka ada yang membuat judul bab dalam hadis, yaitu bab pertama. Ada di antara mereka pertama mereka membuat judul hadis, membuat judul bab hadis pada sebuah hadis. Karena kan biasanya hadis Bukhari, hadis yang lain itu kan tiap babnya nggak ada judulnya, ya cuman udah riwayat gitu, tulis nggak ada judulnya, ini bab apa, pembahasan apa, nggak ada. Makanya ada yang menulis bab dan mengambil kesimpulan bahwasannya bagi orang yang ingin mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain, mereka menulis bab bagi seseorang yang ingin mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Karena Rasulullah SAW tadi meminta sahabat Abdullah ibnu Mas'ud untuk membacakan kepada beliau Al-Quran. Ada juga yang membuat bab dalam hadis, mengambil kesimpulan ucapan seorang guru kepada muridnya. Jadi misalnya ketika guru tersebut meminta kepada muridnya untuk membaca Al-Quran, kemudian sang guru merasa sudah cukup. Nah, ucapan apa yang kira-kira guru tersebut lontarkan kepada muridnya? Cukup. Nah, salah satunya adalah hasbukal ana. Dan ini di antara para ulama mempraktekkan hadis tersebut, karena ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Imam Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi dalam Sahih Muslim. Salah Sahih Muslim apa? Sahih Muslim kan kitabnya Imam Muslim, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu taala membuat sarah Sahih Muslim. Namanya apa? Al-Adkar. Al-Adkar itu doa-doa, kumpulan doa-doa. Al-Majmu' Syarhu Al-Muhaddab. Nah, beliau dari hadis ini, karena kan di Sahih Muslim itu nggak ada, aslinya itu bab-babnya, judul babnya itu nggak ada. Cuman kitab, misalnya kitab sholat, kitab zakat, kitab lain sebagainya. Tapi babnya nggak ada, pembagiannya nggak ada. Nah, ini akhirnya di tabwib, dibikin bab oleh Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi pada hadis tersebut beliau membuat judul bab yang beliau sebut dengan keutamaan mendengar bacaan Al-Quran. Keutamaan mendengar bacaan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW suka mendengar bacaan Al-Quran. Nah, dari sini juga ada ulama, banyak ulama yang mengambil kesimpulan dari perkataan Rasulullah SAW, hasbukal ana. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan tentang bid'atut tasdiq, bid'ahnya, tercelanya ucapan ketika seseorang itu selesai membaca Al-Quran mengucapkan tasdik, shadaqallahul azim. Karena kenapa? Kalau seandainya di sini seseorang ketika selesai membaca Al-Quran, misalnya ketika Rasulullah sudah merasa cukup, sudah, wahai sahabatku Abdullah bin Mas'ud, sudah selesai, maka harusnya Rasulullah SAW membaca shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Tapi si Rasulullah SAW nggak menyebutkan ucapan tersebut, beliau mengucapkan hasbukal ana. Maka di sini
diambil kesimpulan tentang tercelanya atau bid'ahnya atau tidak ada contohnya ketika seseorang selesai membaca Al-Quran mengucapkan Shadaqallahul Adzim. Kalau seandainya bacaan Shadaqallahul Adzim itu ada contohnya dari Rasulullah, harusnya Rasulullah ketika meminta sahabat Abdullah bin Mas'ud selesai membaca Al-Quran, beliau mengucapkan bacaan tersebut. Sedangkan di sini ini adalah waktu-waktu yang butuh penjelasan. Seseorang butuh, gimana sih kalau kita misalnya sudahlah cukup bacaan Al-Qurannya, kita sudah mencukupkan dari bacaan Al-Quran. Harusnya Rasulullah SAW menjelaskan, tapi sini beliau nggak menjelaskan, nggak mengucapkan lafaz lain kecuali hasbukal ana, bukan dengan Shadaqallahul Adzim. Padahal umat itu butuh penjelasan tentang hal tersebut. Dan para ulama bersepakat kalau seandainya pada keadaan-keadaan tertentu yang mana umat itu sangat membutuhkan untuk penjelasan bagaimana sikap kita dalam menghadapi suatu masalah, maka harusnya Rasulullah SAW menjelaskannya. Tapi di sini beliau tidak menjelaskannya. Warawa ad-Darimi wa ghairuhu bi asanidihim an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yaqulu li Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu dzakirna rabbana fa yaqra'u indahu. Dan ini diriwayatkan dari Imam Ad-Darimi di Sunan Ad-Darimi wa ghairuhu bi asanidihim, dan para ulama lainnya, para ulama al-hadis dengan sanad-sanad mereka, bahwasannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, khalifah kedua umat Islam, suatu ketika beliau berkata kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari nama aslinya siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Pada pertemuan sebelumnya sudah Ana sebutkan nama beliau aslinya. Coba dicek lagi catatannya. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab ini meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari, wahai Abu Musa, dzakirna rabbana, ya Abu Musa, tolong ingatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk membacakan kepada beliau Al-Qur'an. Maka ketika itu Abu Musa al-Asy'ari segera membacakan Al-Qur'an di sisi Umar bin Khattab. Tadi pertama adalah dalilnya bersumber dari perbuatan Rasulullah SAW. Kemudian dalil kedua adalah bersumber dari perbuatan para sahabat Nabi, terutama beliau adalah salah satu di antara 4 khulafaur rasyidin. Wal atharu fi hadza katsiratun ma'rufatun, dan dalil-dalil tentang anjuran seseorang untuk meminta dibacakan Al-Qur'an bagi orang-orang yang memiliki suara yang bagus ini banyak sekali, ma'rufah, bahkan sudah ma'ruf di kalangan kita. Wa qad mata jama'atun minas salihina bisababi qira'atin man sa'aluhul qira'ata wallahu ta'ala alam. Bahkan di sana ada segolongan dari orang-orang saleh, dari para ulama kita, ulama salaf saleh, mereka meninggal karena dibacakan Al-Qur'an. Nah, inilah bedanya kita dengan para ulama. Kita berapa banyak dibacakan Al-Qur'an, hati kita nggak tergerak. Padahal kalau seandainya gunung itu, Al-Qur'an itu diturunkan di atas gunung, maka gunung itu akan pecah. Nah, hati kita kok nggak tergerak juga. Maka marilah kita cek hati kita ini sebenarnya ada apa. Berapa banyak Al-Qur'an yang telah dibacakan kepada kita, kok kita tidak mendapatkan perubahan pada diri kita. Tidak ada hal positif yang berubah dari diri kita. Yang dulunya malas tetap aja malas. Coba kita cek. Nah, di antara mereka ini ada salah seorang orang-orang soleh, ketika dibacakan Al-Quran tiba-tiba meninggal. Contohnya adalah Yazid bin Hudayr bin Iyad.
Yazid bin Fudail bin Iyad ini adalah anaknya dari Fudail bin Iyad, salah seorang ulama kenamaan, ulama terkenal. Suatu ketika Fudail bin Iyad ini membaca Al-Quran. Nah biasanya ketika Fudail bin Iyad membaca Al-Quran di rumahnya, Fudail bin Iyad itu membaca Al-Qurannya pelan-pelan. Karena tahu apa? Anaknya Yazid kalau dengan bacaan Al-Quran tiba-tiba kayak orang nafasnya kesusahan. Makanya istrinya Fudail bin Iyad itu ngomong, wahai Fudail, kalau anakmu si Yazid itu ada di rumah, tolong kamu baca Al-Qurannya itu pelan saja, nggak usah kenceng-kenceng. Akhirnya apa? Suatu ketika Fudail bin Iyad ini nggak ngerti kalau anaknya itu ada di rumah. Fudail bin Iyad itu baca Al-Quran. Apalagi kan disunnahkan, sebagaimana yang sudah kita ketahui kemarin, kita disunnahkan ketika membaca Al-Quran itu dengan suara yang lantang, suara yang jelas. Akhirnya Fudail bin Iyad baca Al-Quran dengan suara yang kencang. Anaknya dengar, saat itu juga meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, rahimahullahu ta'ala. Ini bapak yang membunuh anaknya, tapi bukan membunuh dengan pembunuhan dengan sadis, karena saking hatinya Yazid bin Fudail bin Iyad ini, hatinya begitu terpenuh dengan bacaan Al-Quran sampai meninggal. Dan banyak para ulama ketika dibacakan Al-Quran mereka nangis, ada yang seakan-akan pingsan, ada di antara mereka pingsan. Nah salah satu yang meninggal ini Yazid bin Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Wa qad istahabba ba'dul ulama ayyastaftiha majlis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhtama bi qira'ati qari'in hasan as-sauti ma tayassara minal Qur'an. Dan sebagian ulama, enggak semuanya, mereka menyukai bahwasannya ketika akan dimulai kajian, misal pembacaan hadis Nabi, kajian tentang hadis Nabi, misalnya hadis kita kajian tentang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau kajian-kajian tentang hadis Nabi yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi. Mereka menyukai sebelum acara tersebut dimulai, kajian tersebut dimulai, hendaknya ada bacaan Al-Quran. Wayah tama biqiraati qari'in. Dan begitu juga ketika akan selesai kajian itu juga dibacakan Al-Quran. Tapi ini sebagian, nanti ada kita jelaskan insyaallah tentang di sana ada orang yang ada di antara ulama itu tidak sependapat dengan Imam An-Nawawi. Karena Imam Nawawi pendapat beliau menyukai misalnya sebelum kajian dibacakan dulu ayat suci Al-Quran, seayat dua ayat, kemudian sebelum selesai dibacakan juga ayat suci Al-Quran. Nah di sana ada ulama yang tidak setuju dengan pendapat beliau ini. Salah satunya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Syarhul Muqaddimah Al-Majmu'. Beliau mengatakan pada halaman ke-127 beliau tidak setuju dengan pendapat tersebut. Karena apa? Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan menggunakan kata ustuhibba. Berarti kan disukai, disunnahkan. Mustahab itu kan disunnahkan. Sedangkan sunnah itu adalah dalil syar'i. Dalil syar'i, sunnah, wajib, haram, makruh, kemudian dan lain sebagainya. Kan dalil hukum itu ada 5. Pertama haram, wajib, sunnah, makruh, kemudian mubah, ada 5. Nah ini dalil syar'i, ini harusnya ada dalil yang menguatkan. Tidak ada contoh satupun di antara ulama yang memulai ketika sebelum kajian itu harus dengan bacaan Al-Quran, harus melazimkan. Jadi nggak disetujui ada harus. Kalau sekali 2 kali nggak masalah. Apalagi misalnya
kalau kajiannya itu tentang tafsir Al-Quran misalnya. Jadi sebelum hari ini kita kajian tentang tafsir surat An-Naba misalnya. Kemudian sebelum kajian dimulai, misalnya salah satu di antara peserta kajian itu suruh membacakan surat An-Naba sebelum dimulai kajian tersebut. Maka ini boleh. Karena sejatinya ini ketika diminta bacaan Al-Quran itu sejatinya apa yang akan dijelaskan. Sedangkan hadis ini atau kajian-kajian yang lain itu nggak ada kaitannya dengan bacaan Al-Quran. Nggak harus melazimkan, nggak harus benar-benar harus, nggak bisa enggak. Sedangkan kalau tafsir Al-Quran, orang ketika sebelum kajian kan harus tahu ayat mana yang mau dibaca gitu loh. Jadi kita harus tahu gitu loh. Sedangkan kajian-kajian yang lain, haflah-haflah yang lain, ini nggak harus. Karena ketika kita mengatakan ini sunnah, maka kita membutuhkan dalil syar'i di sana. Summa innahu yanbaghi lil qari' fi hadhil mawatin. Maka kemudian bagi selayaknya bagi orang-orang yang diminta untuk membacakan Al-Quran kepada orang lain. Sedangkan ini kan minta untuk dibacakan sekali. Ayat kalau ma yaliqu bil majlisi wa yunasibuhu. Nah ini kata Imam Nawawi. Kalau seandainya kan tadi Imam Nawawi berpendapat tentang sebelum ada acara kajian, sebelum dimulai dan sebelum diakhiri, hendaknya ada bacaan Al-Quran. Imam Nawawi mengatakan hendaknya bagi orang yang diminta untuk membacakan Al-Quran, ia membaca ayat-ayat ma'yaliku, yaitu yang cocok bil majlis, yang cocok dengan majlis tersebut, wa yunasibuhu, dan pas. Kan misalnya kalau kajian hadis yang berkaitan tentang hadis misalnya tentang adab masuk masjid gitu misalnya, kemudian dibacakan ayat yang nggak ada kaitannya dengan adab masuk masjid misalnya, ini kan nggak pas. Wa takuna qira'atuhu min ayatil khaufi wal raja, dan begitu juga hendaknya ayat-ayat yang dibaca misalnya ketika kajian itu ayat-ayat yang menyebutkan tentang rasa khauf, ketakutan, kita khauf kepada Allah, tentang ayat-ayat adab neraka, kemudian adab di kuburan, siksa kubur, atau adab-adab orang yang menyisih perintah Allah dan Rasulnya. War roja, dan begitu juga kita diperintahkan untuk membaca ayat yang mengandung ar-roja, harapan. Dan salah satu ayat yang paling begitu besar mengandung roja, yaitu mengandung harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang dosanya begitu banyak, la taqnatu min rahmatillah, janganlah sekali-kali engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kalian semuanya. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya ada seorang hambaku datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, bukan hanya satu bangunan ini, bukan hanya satu gedung, sepenuh bumi. Kemudian dia datang dan benar-benar meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hamba tersebut. Wal mawa'id wat tazhid, dan begitu juga untuk membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan mawa'id, peringatan-peringatan, wat tazhid fid dunya, dan anjuran untuk bersifat zuhud ketika kita hidup di dunia. Karena hidup di dunia ini kan sejatinya cuma 60 atau 70 tahun, nggak lama. Jadi bagaimana kita bersikap kepada dunia, zuhud terhadap nikmat dunia, wa targhib fil akhirah, dan anjuran untuk bersemangat beramal kebaikan, amal kebajikan untuk bekal kita di akhirat nanti. Wa ta'ahub laha, dan hendaknya untuk mempersiapkan apa yang perlu kita persiapkan
ketika kita akan meninggal nanti. Maka marilah kita persiapkan amal kebajikan. Bukan hanya kita mempersiapkan nama baik kita sehingga masyarakat mengenal kita, tapi kita juga perlu mempersiapkan amalan-amalan apa yang kita tinggalkan di dunia sehingga amalan tersebut walaupun kita sudah meninggal, amalan tersebut tetap mengalir pahalanya seperti amalan jariyah. Wa qisalil amal, dan ancaman bagi orang-orang yang pendek angan-angannya, wa makarimil akhlak, dan begitu juga anjuran untuk bersikap dengan sikap-sikap yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjutkan faslun. Yanbaghi lil qari idza ibtada'a min wasatis surah aw waqafa ala ghairi akhiriha. Anjuran bagi seseorang hendaknya ketika orang tersebut itu mulai membaca Al-Quran dari tengah surat, atau ketika seseorang itu berhenti ketika membaca Al-Quran tidak di akhir surat. Nah, ini anjurannya bagaimana? Ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya kita mulai dari mana? Apakah dari ruku'? Apakah dari ain? Kan di Al-Quran kan ada ruku', ada ain, atau dari hizb. Maka hendaknya, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ayyabtadi'a min awwalil kalami al-murtabit ba'duhu bi ba'din. Hendaknya orang tersebut untuk memulai dari tema yang memiliki kaitan dengan tema satu dengan tema lainnya. Jadi maksudnya ketika kita membaca Al-Quran itu hendaknya kita memulai dari tema baru, bukan suatu temanya belum selesai sudah kita potong. Wa ayyaqifa ala intiha'il kalamil murtabit, dan hendaknya bagi seseorang untuk berhenti ketika membaca Al-Quran itu yang topik pembahasannya itu sudah selesai. Misalnya topik pembahasan tentang kisah Nabi Isa, masih satu ayat lagi sudah berhenti, selesaikan dulu. Maka ketika kita ingin mengetahui topik ini sudah selesai atau belum, kita perlu mengecek ke Quran terjemahan. Biasanya Quran terjemahan kan ada, ini topik ini berkaitan tentang kisah apa, topik ini berkaitan tentang apa, itu ada. Wala yataqayyadu bil a'syar wal ajza, dan hendaknya bagi orang tersebut itu tidak berpatokan dengan ketika selesai membaca Al-Quran atau ketika berhenti dari membaca Al-Quran, patokannya dia membatasi dirinya dengan a'syar, misalnya 1/10 juz, 1/4 juz, 1/8 juz, setengah juz. Wal ajza, begitu juga dia mencukupkan dirinya dengan akhir juz. Selesai juz 1 sudah selesai. Kenapa? Nanti kita sebutkan. Fa innaha qad takunu fi wasatil kalamil murtabit, karena bisa jadi terkadang ketika seseorang itu berhenti di dia berpatokan membatasi dirinya dengan 1/10 surat, 1/10 juz, 1/10 ayat, 1/10 ayat, 1/10 juz, 1/10 surat, atau 1 juz, setengah juz. Karena bisa jadi dia itu berhenti pada tema bacaan yang masih ada kaitannya, atau bisa jadi tema selanjutnya atau ayat selanjutnya itu memiliki kaitan yang sangat penting. Seperti ketika seseorang membaca wailul lil musallin, kemudian diberhenti. Sungguh celaka orang yang sholat. Kan orang, kalau orang yang sholat celaka, ya udah nggak usah sholat, kan bahaya maknanya. Maka di ayat tersebut seseorang tidak boleh berhenti membacanya, harus dilanjutkan ayat setelahnya. Kal juz'il ladzi fi qoulihi ta'ala, begitu juga pada juz kedua, wal muhsanati minan nisa, wa fi qoulihi ta'ala
wa ma ubarri'u nafsi, surat Yusuf ayat 53. Dan begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, fama kana jawaba qaumihi, surat Naml ayat 56. Wa fi qoulihi ta'ala wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi. Wa fi qoulihi ta'ala wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'. Wa fi qoulihi ta'ala ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Wa fi qoulihi ta'ala wa bada lahum sayyi'atu ma amilu, surat Jasiyat ayat 33. Wa fi qoulihi ta'ala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Karena sejatinya walaupun ini ketika seseorang berhenti pada akhir juz tersebut, ini kan di akhir juz, seperti tadi di wal muhsanatu minan nisa, awal juz, bukan juz 2 ya, juz 5, juz 5. Ini kan sebenarnya masih ada kaitannya. Kan seseorang berhenti di akhir juz 4, padahal akhir juz 4 dengan wal muhsanatu minan nisa itu masih ada kaitannya. Seseorang misalnya cuma mencukupkan berhenti di juz 4, wal muhsanatu minan nisa nggak dibaca, sehingga kan maknanya rancu, padahal temanya itu masih berkaitan. Wa qauluhu ta'ala qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum faqullu hadza wa shibhuhu yanbaghi alla yubtada'a bihi. Maka yang semisal ini atau hal-hal yang sama, hendaknya seseorang itu tidak memaksakan, membatasi dirinya hanya berdasarkan akhir juz atau berdasarkan ahzab, ruku, wala yuqafu alaihi, dan tidak juga berhenti di akhir akhir juz tersebut. Fa innahu muta'alliqun bima qablahu, karena sesungguhnya ayat tersebut itu masih memiliki kaitan dengan ayat sebelumnya. Wala taghurranna bi kasratil fa'ilina lahu minal qurra alladzi la yura'una hadhil adab. Dan hendaknya seseorang itu tidak tertipu dengan perbuatan orang lain, ya walaupun memang banyak qari ketika membaca Al-Qur'an cukup berhentinya itu di misalnya di hizab, di ruku, atau di akhir juz. Karena perbuatan seseorang, walaupun banyak di antara qari ini yang mempraktekkan perbuatan tersebut, tapi perbuatan seseorang itu tidak bisa dijadikan dalil. Yang bisa dijadikan dalil adalah qala Allah, firman Allah, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi orang-orang tadi, qurra tadi, ahli qiraah tadi, la yura'una hadhil adab. Mereka tidak memperhatikan bahwasannya ketika seseorang membaca Al-Qur'an itu ada adabnya. Bukan hanya berpatokan berhenti di akhir, misalnya akhir akhir juz, akhir hizab, akhir ruku, enggak. Wala yufakkiruna fi hadhil ma'ani, dan sebenarnya mereka itu tidak berpikir kalau ayat yang dia berhenti tersebut itu masih ada kandungan maknanya. Jadi kan maknanya jadi rancu dengan ayat setelahnya atau ayat sebelumnya, atau karena terkadang di beberapa ayat, di beberapa akhir juz, beberapa akhir ruku, hizab, itu kan awalnya 3 ayat berbicara tentang adab orang yang mendustai Rasulullah SAW dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 1 ayat, salah satu ayat ini ruku atau hizab. Ini tentang orang-orang yang berbuat baik. Seakan-akan orang yang berbuat baik atau orang-orang yang rajin sholat itu dikategorikan sebagai orang yang mendustai Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan maknanya lanjut, sudah berhenti di situ. Wamtasil ma rawahu al-Hakim Abu Abdullah bi isnadihi an Sayyidil Jalil Al-Fudail Ibnu Iyad radhiyallahu taala anhu. Dan ada sebuah contoh, maka hendaklah kita mencontoh dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari perbuatan As-Sayyidul Jalil, yaitu seorang ulama yang mulia Al-Fudail Ibnu Iyad. Tadi
yang anaknya meninggal karena mendengar bacaan Al-Quran bapaknya. Beliau Fudail ibnu Iyad rahimahullahu taala di kitab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dengan radhiyallahu taala anhu. Karena sejatinya ucapan radhiyallahu taala anhu itu tidak dibatasi hanya untuk para sahabat. Misal kita ada ulama kita masih hidup atau ulama kita sudah meninggal, misal Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu itu boleh. Karena radhiyallahu taala anhu tidak dibatasi hanya untuk para sahabat saja. Tapi umumnya ketika seseorang menyebutkan ketika radhiyallahu taala anhu itu adalah para sahabat. Adapun generasi setelahnya, tabi'in, atba' tabi'in, para ulama-ulama, imam madhab, mereka menyebutnya dengan rahimahullahu ta'ala, kecuali kalau misalnya di kutubul madhab. Seperti kutub madhab Syafi'i, biasa mereka menyebut qala Syafi'iyu radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi sebenarnya radhiyallahu ini tidak dibatasi. Nah, beliau Fudail ibnu Iyad berkata, la tastauhis turuqal huda likillati ahliha. Maka janganlah engkau, ini nasihat untuk kita semua, janganlah engkau merasa kesepian ketika engkau mengikuti jalan petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam likillati ahliha. Karena ternyata jalan petunjuk yang engkau tekuni tersebut, engkau berjalan di atas jalan tersebut, ternyata pengikutnya itu cuma sedikit. Orang yang mengikuti sunnah Nabi cuma sedikit. Jangan masa kesepian. Wala taghtarranna bi kasratil halikin. Dan begitu juga, janganlah engkau merasa tertipu dengan banyaknya pengikut. Misalnya kita misalnya seorang dai yang terkenal, kemudian yang mengikuti kita, yang mengidolakan kita, itu ternyata banyak. Bisa jadi halikin, bisa jadi dai tersebut termasuk dai yang halikin, yang terjerumus ke dalam neraka. Karena kita ingatkan kembali, karena perbuatan seseorang itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dan begitu juga kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya pengikut. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku nanti di akhir itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu yang berada di surga, yaitu adalah ahlu sunnah wal jamaah. 7/72. Banyakan mana? Banyak 72 dibanding 1. Makanya kebenaran itu tidak bisa dinilai dari banyaknya pengikut, banyaknya jamaah. Berapa banyak para nabi? Nabi Nuh misalnya, pengikut Nabi Nuh itu berapa sih? Berapa? Sedikit. Nabi Nuh itu kan kapalnya memang besar, tapi rata-rata diisi oleh hewan ternak untuk bekal. Pengikut Nabi Nuh itu cuma sedikit. Nabi Nuh itu berdakwah selama berapa tahun? 500 tahun. Beliau diangkat menjadi nabi ketika usianya 480 tahun. Kemudian beliau berdakwah sampai usia beliau sekitar 1000 tahun. Beliau berdakwah sekitar 500 tahun. Dan itu pengikutnya, ada yang mengatakan bisa dihitung dengan jari. Jadi dihitung jari kan ya paling enggak maksimal 10, atau jari kaki ya maksimal 20. Tapi ala kulihal pengikut Nabi Nuh alaihi salam itu sedikit. Tapi beliau di atas kebenaran. Sedangkan orang yang tenggelam, orang yang tidak bersama Nabi Nuh di perahu, itu adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang celaka, orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Makanya para ulama membuat misalan, maka ikutilah perahu Nabi Nuh. Perahu Nabi Nuh itu yang mengikuti sedikit, tapi itulah yang selamat, bukan yang tidak mengikuti perahu Nabi Nuh, akan tetapi mereka celaka dan Allah masukkan ke dalam neraka. Walihadal makna
Qala ulama. Oleh karena itu para ulama mengatakan qira'atu suratin qasiratin bikamaliha. Maka ketika seseorang membaca surat pendek misalnya qul huwallahu ahad bikamaliha, akan tetapi ia membacanya sampai akhir ayat, sampai surat tersebut selesai, afdalu min qira'ati ba'di suratin tawilatin biqadri qasirati. Maka lebih baik, lebih utama daripada seseorang membaca sebagian surat yang panjang, misalnya membaca Al-Baqarah, tapi dia cuma membacanya cuma seperempat juz atau setengah juz. Itu tidaklah lebih baik daripada seseorang yang membaca satu surat full, misalnya membaca surat An-Naba. Ini dilihat dari apa? Adab, dari sisi ini. Karena ketika seseorang membaca misalnya Al-Baqarah, itu nggak sampai selesai Al-Baqarah selesai, bisa jadi orang tersebut itu berhenti di ayat yang temanya itu nggak nyambung gitu loh. Satu dengan yang lain nggak nyambung, atas dengan bawahnya nggak nyambung. Maka lebih baik bagi orang yang membaca Al-Quran yang temanya nyambung, selesai, topik pembahasannya selesai, runtut. Tapi kalau ketika kita lihat dari sisi yang lain, orang membaca An-Naba, itu berapa ayat sekalian? 40 ayat. 40 ayat, sekitar 40 ayat. Nah, dengan orang yang membaca setengah juz Al-Baqarah, juz 1 misalnya, berapa ayat kira-kira? Kalau satu juz kan sekitar 142 ya. 142 kira 140-an. Berarti anggap aja sekitar ya 60 ayat. Banyakan mana? Dilihat dari ayatnya, banyakan ya 60. Tapi bisa jadi orang tersebut ternyata berhenti di ayat yang rancu. Tapi kalau kita lihat di 40 dengan 60, secara angka menang 60. Kemudian dari secara hukum, bukankah ketika kita membaca Al-Quran setiap setiap hurufnya itu dinilai sebagai pahala. Semakin banyak huruf yang dibaca, maka pahalanya akan semakin banyak. Maka solusinya ketika kita membaca, kita pastikan kita sudah berhenti di temanya selesai. Bab pembahasannya itu sudah selesai, bukan bab pembahasannya itu terputus. Fa innahu qad yahfal iltibatu ala ba'din nasi fi ba'dil ahwal. Maka terkadang seseorang itu tidak mengetahui hubungan ayat satu dengan ayat yang lain. Enggak mungkin kan orang bisa ngecek, enggak mungkin kadang orang ketika membaca Al-Quran harus ngecek terjemahan Al-Quran dulu. Sedangkan enggak setiap kita ini bisa bahasa Arab. Lawang yang bisa bahasa Arab saja kadang enggak ngerti tema pembahasannya itu belum selesai sebenarnya. Maka ketika misal kalau antum, solusinya ketika antum mau membaca Al-Quran, antum cek dulu bab pembahasannya itu sudah selesai apa belum. Kalau belum tambah lagi, atau dicukupkan dengan sebelumnya yang bab atau pembahasan temanya itu sudah selesai. Wa qala rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Abdullah bin Abi Hudail at-Tabi'i al-Ma'ruf radhiyallahu ta'ala anhu qala kanu yaqrahuna ayyaqra'u ba'dal ayati wa yatruku ba'daha. Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud bi isnadihi dengan sanadnya dari Abdullah bin Abi Hudail at-Tabi'i al-Ma'ruf. Beliau adalah seorang tabi'in yang ma'ruf, yang terkenal, kenamaan. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Bahwasanya Abdullah bin Abi Hudail berkata, kanu ini bisa kita maknai bahwasanya kanu itu bisa jadi sahabat atau tabi'in. Karena Abdullah bin Abi Hudail itu adalah tabi'in, bisa jadi kanu dulu ulama-ulama kita dari generasi sahabat, atau kanu itu teman-teman kami yang segenerasi dari generasi tabi'in. Mereka membenci, tidak menyukai ketika seseorang itu membaca sebagian ayat
dan meninggalkan sebagian yang lain. Maksudnya ketika membaca itu tema pembahasannya itu belum selesai tapi sudah berhenti. Nah, gitu. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan sebelum kita besok masuk ke pembahasan baru, yaitu keadaan-keadaan yang mana seseorang itu dimakruhkan untuk membaca Al-Quran. Ada pertanyaan? Fadhal, Wahibur Rahman. Siapakah yang pertama kali berijtihad membaca tasdik setelah selesai Al-Quran? Siapakah yang pertama kali beristihad dengan membaca tasdik? Wallahu ta'ala alam. Anak kurang tahu. Anda nggak tahu. Wallahu ta'ala alam. PR buat anak. Ada pertanyaan lain? Yusla? Nggak ada? Rafi? Nggak ada? Iqbal? Yogi? Akmal? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.